bagaimana menyikapi jamaah yang tidak mau merapatkan saf saat sholat berjamaah? Ya tidak usah dipaksa ya. Dia tidak mau, yang penting kita berusaha apa? Kita berusaha merapatkan ya. Kita berusaha merapatkan ya. Saya ceritain sama teman dari bukan negara Indonesia. Negara Indonesia orangnya lembut-lembut ya. Jadi ada di negara dia ada orang sholat. Jadi di belakang gitu kan, mungkin saf sudah penuh, tinggal 2 orang atau 3 orang di belakang. Maka temannya merapatkan saf, yang itu nggak mau, dia minggir lagi. Kemudian dia ngeyel, minggir lagi. Ngeyel terus, dikejar sampai di ujung apa? Tembok. Waktu di ujung tembok, orangnya marah, ditendang itu orang yang apa? Ya sudah, kalau dia nggak mau tuh nggak usah paksa, udah biar aja. Dan saya katakan pendapat para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang penting adalah rapatnya saf, tidak mesti nempel, tidak mesti nempel. Perlu kita nempelkan kaki di awal sholat supaya kita tahu lurus atau tidak. Al-Ka'ab bil Ka'ab, mata kaki yang ini perlu karena awal kita ingin tahu apa rapat atau tidak. Setelah berjalannya sholat tidak harus nempel, tidak harus nempel karena kerapatan tersebut telah tercapai. Ya, ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini dipraktekkan di Arab Saudi seperti itu ya. Kalau enggak rapat softnya, sholatnya tetap sah. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Termasuk bentuk dari mendirikan sholat itu dengan merapatkan shaf. Nah, ini penting sekali karena ini berbicara tentang ilmu. Kadang-kala masyarakat di kampung kita nggak tahu tentang ilmu merapatkan shaf. Ketika antum datang, antum merapatkan shaf. Kadang-kala dia minggir, geser sedikit. Apa yang antum lakukan? Geser juga, jangan. Karena dia nggak paham. Kalau antum geser lagi, yang ada adalah permasalahan. Antum jangan mau kemana? Anak pokoknya melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Maka kita berusaha dengan hikmah. Fadilatul Syekh, yaqulu as-sa'il, هل إلصاق القدم بالقدم من جانبه من تسوية الصفوف لأن هناك من يتضايق عند إلصاق القدم بالقدم؟ لا يجوز لك أن تضايق من بجنبك تقول بلصق القدم بالقدم، ما ورد إلصاق القدم بالقدم، إنما الذي ورد المحاذاة، ولا يكون بينهم فرج يدخل منها الشيطان خلل بين. أما الخلل اليسير الذي لا بد منه بين الاثنين الواقفين هذا يتسامح به. بعض الإخوان يفحج ويأخذ موضع رجلين علشان يلصق اللي بجنبه منه واللي بجنبه منه، ويأخذ موضع رجلين في فحج قدميه ويضيق على هذا وهذا، هذا ما يجوز وليس هذا مشروعا، وهذا من التكلف. نعم. Ahsanallahu yaqul, Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda. Penanya ini berkata, ma hukmu ilsaqil qadam bil qadam? bagaimana hukum menempelkan kaki dengan kaki Al-musalli alladhi bi janibihi. dan orang yang salat di sebelahnya? Kana as-salafu min as-sahaba wa man ba'dahum. Dahulu para ulama salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka
يلصق أحدهم رجله برجل صاحبه Salah satu dari mereka menempelkan kakinya dengan kaki orang di sebelahnya حرصا على تسوية الصفوف sebagai bentuk kesungguhan meluruskan saf dalam salat. لكن هذا له قيدان Tapi dalam hal ini ada dua ketentuan. أما القيد الأول فهو ألا يؤذي جاره Adapun ketentuan yang pertama, hal ini tidak boleh mengganggu orang yang di sebelahnya. فإن أذية المسلم محرمة Karena mengganggu orang muslim yang lain itu adalah perkara yang diharamkan. ومن آذى المسلمين في طرقهم استحق لعنتهم Orang yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka saja berhak untuk mendapatkan laknat. فكيف بمن يؤذي المسلمين في المسجد Lalu bagaimana dengan orang yang mengganggu kaum muslimin di masjid? أو يؤذي المسلم في صلاته Atau mengganggu kaum muslim yang lainnya dalam salatnya? فإذا رأيت أن أخاك الذي بجوارك Maka apabila kamu melihat orang yang ada di sebelahmu يتأذى من وضع رجلك بجوار رجله merasa terganggu ketika kamu meletakkan kakimu menempel di sebelah kakinya, فلا تطارده jangan برجلك sampai kamu memburu kakinya agar menempel dengan kakimu. كلما سحب رجله مددت رجلك Setiap kali dia menggeser kakinya, kamu mendekatkan kakimu padanya. فإن سحبه لرجله يدل على أنه يتأذى Karena dia menggeser kakinya itu menunjukkan bahwa dia merasa terganggu. ولا يجوز أن تؤذي أخاك المسلم Dan tidak boleh bagimu mengganggu saudaramu sesama muslim. وهذا لا يعدو كونه مستحبا Yang seperti ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang disunahkan. ولا يتجاوز كونه مستحبا أعني إلصاق القدم بالقدم Hal seperti ini bukanlah sesuatu yang disunahkan, maksudnya dalam permasalahan merapatkan kaki dengan kaki. والأمر الثاني ألا تخرج رجليك عن مستوى بدنك Adapun ketentuan yang kedua, jangan sampai lebar kedua kakimu itu melebihi lebar badanmu. لأن التسوية في الأصل هي بالمناكب Karena pada asalnya hukum merapatkan shaf itu adalah pundak dengan pundak. فلو فرجت رجليك كما يفعل بعض الإخوة يصبح مثلث Maka apabila kamu melebarkan kedua kakimu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sehingga membentuk seperti segitiga, ستبتعد عن الذي عن يمينك والذي عن شمالك من جهة المنكب maka ini justru akan menjauhkan pundakmu dengan pundak orang yang ada di sebelah kanan atau kiri. وهذا غير مشروع Yang seperti ini tidak disyariatkan. لأنك لو مددت رجلك اليمنى حتى خرجت عن مستوى بدنك Contoh misalnya kamu menggeser kaki kananmu sehingga tidak lurus dengan posisi badanmu, سيكون الذي بجوارك قد ابتعد عن منكبك maka orang yang di sebelahmu akan menjauh dari posisi pundakmu. وكذلك عن يسارك Begitu juga dengan sebelah kirimu. فلا بد من فقه هذا Maka hal ini perlu benar-benar dipahami. جميل أن نحرص على تسوية الصفوف Perkara yang sangat bagus ketika kita bersungguh-sungguh untuk merapatkan saf-saf. ورص الصفوف على الراجح فرض Dan merapatkan saf menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah wajib. وسد الفرج على الراجح واجب Begitu juga menutup celah dalam saf hukumnya adalah wajib. لكن لا بد من مراعاة القيدين Akan tetapi juga harus memperhatikan dua ketentuan yang kita sebutkan.